Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Mulyati. Di sini saya akan memberitakan tentang kurangnya ruang kelas SMA Negeri 1 Sikur, atur jam masuk berbeda untuk kelas 10 dan 11 12. Baik, bersama saya sebagai pewawancara dan reporter melaporkan dari SMA Negeri 1 Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kekurangan ruang kelas membuat SMA Negeri 1 Sikur mau mengambil kebijakan baru. Sekolah ini menerapkan jam masuk berbeda antara kelas 10 dan kelas 11 12. Dalam kebijakan tersebut, siswa kelas 11 dan 12 diwajibkan masuk lebih awal pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, siswa kelas 10 masuk pada pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Kepala Sekolah Haji Khairul Anwar menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan karena jumlah siswa baru yang diterima melebihi kapasitas ruang kelas yang tersedia di SMA Negeri 1 Sikur. Selain itu, pembangunan ruang kelas tambahan masih dalam proses. Kebijakan ini diambil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik meski sarana belum mencukupi. Sebagian siswa-siswi mengaku keberatan karena siswa kelas 11 dan 12 harus masuk pagi, sedangkan kelas 10 harus masuk siang. Pihak sekolah menegaskan bahwa aturan ini hanya bersifat sementara. Kebijakan akan dievaluasi setelah pembangunan ruang kelas baru selesai. Baik pemirsa, kali ini kita akan mewawancari seorang guru dan seorang murid perwakilan SIP Pagi SMA Negeri 1 Sikur. Sebagai reporter mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, sudah ada bersama saya seorang guru dari perwakilan SMA Negeri 1 Sikur, SIP Pagi. Baik, dengan Bu siapa? Ibu Rosita. Baik, saya dari kelas 11 bisnis 4 ingin menanyakan sesuatu ke Bu Rosita. Apa tantangan utama yang Anda hadapi sebagai seorang guru dengan adanya sistem SIP ini? Untuk saya sebagai guru dalam masalah SIP dalam pembagian pembelajaran ini, tantangannya adalah pembagian waktu yang dipangkas sangat lumayan jauh sehingga pembelajaran itu kurang maksimal. Saya harus berpikirkan memanage materi mana, metode seperti apa yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tantangan yang paling besar adalah waktu yang tidak memadai ataukah kurang cukup karena dipangkas banyak untuk SIP yang berikutnya. Berarti tantangan utamanya adalah waktu ya, Bu? Iya, waktu. Kenapa? Biasanya dalam pembelajaran yang normal itu 45 menit. Nah, kalau seperti hari ini kan, kalau hari Jumat jadi 25 ya, 25 menit. Untuk yang hari normalnya itu hanya 30 menit. Itu sangat memotong waktu yang sangat banyak. Sehingga pembelajaran kurang efektif. Kenapa? Begitu kita masuk, belum persiapan yang lain, penyampaian materinya sudah mau selesai, tidak terasa waktunya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana Anda merasa efektivitas pembelajaran dapat diperhatikan atau bahkan ditingkatkan dalam sistem ini? Oke, kalau untuk efektivitasnya ditingkatkan, mungkin saya berharap SIP itu ditiadakan ya, kembali lagi untuk pembelajaran normal. Nah, kalau untuk efektivitasnya saya berharap saya bisa maksimal lagi memanage waktu untuk penyampaian materi yang akan disampaikan. Itu untuk efektivitasnya, sehingga jangan sampai lalai untuk melihat waktu yang digunakan. Baik, sekian wawancara yang kita lakukan. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Sudah. Baik, sudah ada bersama saya narasumber SIP Pagi dari seorang siswi SMA Negeri 1 Sikur. Baik, bersama siapa? Baik, bagaimana perasaan Anda tentang adanya sistem SIP ini? Perasaan saya dengan adanya sistem SIP ini ada bahagia dan sedihnya. Bahagianya karena waktunya lebih singkat, jadi jam pulang sekolahnya itu lebih cepat. Sedangkan sedihnya itu karena pembelajarannya tidak efektif, banyak materi-materi yang ketinggalan, dan kita terpaksa harus mencari materi tersebut secara mandiri. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan adanya sistem SIP ini mempengaruhi kegiatan Anda bersama teman-teman dan guru? Iya, kegiatan SIP ini berpengaruh pada kegiatan kita bersama teman-teman dan guru. Banyak teman-teman dan guru-guru yang kita tidak tahu namanya bahkan orangnya. Oke, sekian, terima kasih ya.
bersama saya sudah ada narasumber dari perwakilan SIP siang dari kelas 10. Baik, kita mewawancari ya. Baik, dengan siapa? Saya atas nama Nurul Fazila dari kelas 10-2. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana tantangan Anda sebagai siswa kelas 10 tentang adanya sistem SIP siang ini? Menurut saya pribadi, tantangan yang paling berat menurut saya itu tentang penjelasan guru yang kurang karena terpotongnya waktu. Dan untuk tantangan itu saya pribadi cukup tertekan dengan PR yang cukup menumpuk dan kurangnya penjelasan dari guru. Baik, apa dampak kebijakan dari SIP siang ini kepada siswa kelas 10? Menurut saya pribadi ada dua dampak menurut saya ya. Dampak positif dan juga dampak negatifnya. Menurut saya dampak positif itu lebih ke jam pelajaran kami yang singkat dan juga kami bisa belajar mandiri di rumah. Untuk dampak negatifnya kami cukup ya seperti tadi penjelasan gurunya kurang. Dari itu pas kita ujian kami cukup kebingungan. Untuk soal-soalnya? Ya. Oh, berarti banyak ya dampaknya, guys. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Zila. Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Saya Anissa Mulyati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.